Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan juga selamat malam. Ketemu lagi bareng gue Bewok di WIG ataupun Waktu Indonesia bagian gadget. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di WIG kali ini Bewok akan mengambil alih konten ini, brother. Karena Bewok akan memberitahukan ke kalian kabar-kabar terupdate terkait berita-berita gadget selama satu pekan belakangan ini. Oke. Dan tanpa berpanjang kali lebar, ini dia Waktu Indonesia bagian gadget. Kabar pertama datang karena ada bocoran dari sebuah brand asal China yang bernama ZTE. Yang bocorannya akan mengeluarkan kamera beresolusi tertinggi yaitu 200 megalodon. Pixel dong. ZTE telah mengkonfirmasi bahwa HP flagship terbarunya yaitu Axon 30 Pro akan menjadi penerus dari Axon 20 Pro. Bahkan HP flagship terbarunya tersebut dikabarkan akan datang dengan sensor kamera Samsung beresolusi 200 megapiksel. Kabar tersebut datang dari seorang pembocor asal China di Weibo dan berbagai media sosial lainnya. Kalau memang benar adanya terjadi, ZTE Axon 30 Pro nantinya akan menjadi HP pertama yang memiliki fitur tersebut. Untuk masalah sektor utama, ZTE sendiri mengkonfirmasi kalau HP terbarunya akan dibekali dengan chipset Snapdragon 888. Lalu, bukan hanya Snapdragon 888 saja yang support fitur kamera 200 megapiksel, chipset lain seperti Exynos 2100, Snapdragon 870, Dimensity 1200, Snapdragon 865 Plus, dan Snapdragon 865 juga mendukung fitur kamera sebesar 200 megapiksel. Tapi sayang si Patu Gelang, ternyata handphone ini nyatanya mungkin tidak akan masuk di Indonesia karena menelisik dari seri sebelumnya tidak juga masuk di Indonesia. Berita kedua datang dari sebuah brand asal China yaitu Xiaomi yang kembali memberikan gebrakan di dunia teknologi. Kali ini Xiaomi memperkenalkan Mi Air Charge, di mana charger canggih tersebut mampu mengisi daya baterai tanpa nirkabel dari jarak mencapai beberapa meter. Hal ini bisa terjadi karena teknologi Mi Air Charge sudah dipasang 14 antena untuk memecahkan sebuah gelombang daya ke perangkat secara nirkabel dalam bentuk Extremely Narrow Military Wide Wave Beam, di mana gelombang tersebut mampu menembus udara untuk mengantarkan daya sebesar 5 watt pada perangkatnya. Bukan hanya untuk smartphone, Xiaomi juga berharap teknologi terbarunya tersebut mampu mengisi daya perangkat dalam rumah lainnya, seperti smartwatch atau wearable device lainnya. Tapi sayang disayang, walaupun teknologi ini sudah diperkenalkan, akan tetapi Mi Air Charge sepertinya tidak akan datang dalam waktu dekat. Kalau dan jika mana memang benar teknologi tersebut resmi dirilis, nampaknya nanti ke depannya mungkin kalian tidak perlu mengecas menggunakan USB ataupun USB Type-C. Wow, bukan. Casnya pakai apa? Pakai wireless yang tadi dong. Kabar berita ketiga datang dari sebuah platform music yang seperti kalian tahu ada sebuah platform namanya Spotify yang baru-baru ini telah mematenkan teknologi terbaru berupa voice recognition ataupun pengenalan suara. Bukan sekedar pengenalan suara, teknologi ini nantinya akan mendeteksi mood penggunanya dengan mengidentifikasi hal-hal seperti emosi, gender, usia, atau aksen dari si pembicara untuk kemudian merekomendasikan konten berdasarkan informasi-informasi tersebut. Walaupun teknologi tersebut terbilang sangat berkembang, akan tetapi yang sangat ditakutkan adalah di mana speaker pintar tersebut ditakutkan bisa menguping pembicaraan pengguna walaupun tidak sedang digunakan. Jadi nih, kira-kira apakah kalian bersedia dan siap apabila data pribadi kalian diambil secara masif seperti platform sosial media yang lainnya? Kabar berikutnya datang dari Play Store yang tidak dinyana, tidak disangka, dan cukup mengejutkan bahwa Play Store mengesahkan untuk semua orang mendownload sebuah aplikasi yang bertemakan penjudian. Bang Roba, tolong. Kemudian terdapat 4 kategori jenis perjudian, di antaranya ada kasino, lotre, judi olahraga, dan fantasi sport. Kemudian untuk para developer yang ingin menggarap aplikasi tersebut, diharuskan juga mengisi dokumen khusus dan memastikan aplikasi yang mereka buat nantinya memiliki rating konten International Age Rating Coalition atau IARC, serta memenuhi persyaratan Developer Policy Center milik Google.
Ada juga persyaratan untuk mencegah penggunaan di bawah umur untuk mengakses aplikasi ini. Di Amerika sendiri ada persyaratan per negara bagian dan per kategori untuk aplikasi perjudian. Tapi perlu diingat buat kalian yang memang hobinya togel, es bobet, ataupun pakong, jangan harap aplikasi ini bisa masuk di Indonesia. Karena judi itu kata Bang Roma, haram hukumnya. Judi! Teo! Pihak Samsung secara resmi meluncurkan produk M series terbarunya mereka di India. Sebagai penerus Galaxy M01, Samsung Galaxy M02 memiliki sejumlah peningkatan dari sang pendahulunya. Kalau pada Galaxy M01 hanya dibekali layar seluas 5,71 inci, pada seri terbarunya ini Samsung membekali dengan layar seluas 6,5 inci beresolusi Full HD+. Beralih ke sektor jeroan, Samsung Galaxy M02 dibekali dengan chipset MediaTek MT6739W yang dikolaborasikan bersama dua varian RAM 2/32 GB dan 3/32 GB. Sedangkan pada sektor baterai, Samsung menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan konektor standar micro USB. Dan pada bagian punggungnya, Samsung Galaxy M02 dibekali dengan dual kamera yang disusun secara vertikal, bersama juga dengan sebuah LED flash. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk perilisannya sendiri nampaknya pihak Samsung Indonesia juga belum tahu karena seperti yang kalian lihat kalau misalkan spesifikasinya seperti itu dengan harga 1 jutaan nampaknya akan sedikit sulit. Melihat beberapa brand memang mempunyai spek di atas rata-rata dengan range harga 1 jutaan. Setelah kurang lebih selama 1 tahun diluncurkan, Apple akhirnya mengeluarkan iPhone 11 series dalam bentuk ring 4-piece. Perusahaan teknologi besutan Steve Jobs tersebut menjual iPhone 11 series dengan harga yang cukup menggoda dibandingkan dengan harga pada saat peluncurannya. HP rekomendasi tersebut merupakan HP bekas para pengguna yang ditarik Apple ataupun klaim garansi atau terdapatnya kerusakan. Tapi dan bukan berarti kondisi iPhone 11 series rekondisi yang dijual Apple dalam keadaan tidak baik. Karena iPhone 11 series yang dijual kembali tersebut telah diperbaiki dan dikemas ulang dengan kotak baru oleh Apple. Sedangkan untuk harganya sendiri, iPhone 11 dijual mulai dari $549 atau berkisar 7,7 juta rupiah. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro Max dijual mulai dari $849 atau berkisar 11,9 juta rupiah. iPhone 11 series rekondisi ini juga hadir dengan garansi selama 12 bulan. Akan tetapi nampaknya penjualan di Indonesia ini masih belum diketahui kapannya berada. Berita selanjutnya datang dari Sony yang nggak pakai wak-wow dan yang nggak pakai tulung. Nampaknya Doski ini berhasil menjual game konsolnya mereka yang seperti kalian tahu PS5 ataupun PS5 sampai 4,5 juta unit. Hal tersebut didapat berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada akhir tahun 2020 lalu. Jumlah penjualan sebesar itu juga dirasa cukup cepat karena Sony sendiri baru meluncurkan game konsol tersebut pada bulan November tahun lalu. Berhasilnya penjualan PS5 tersebut membuat pendapatan Sony meningkat 40% menjadi 8,4 miliar US dollar atau berkisar 117,7 triliun rupiah. Selain itu, keuntungan operasional Sony pun ikut naik sampai 50% menjadi 763,3 juta US dollar atau berkisar 10,6 triliun rupiah. Karena penjualan game yang begitu tinggi diikuti oleh langganan PlayStation Plus dan margin yang lebih baik pada perangkat keras PS4. Congratulations ataupun selamat buat pihak Sony yang bisa menjual PS5 secara masif dan semoga PS6 ini bisa nanti dibanderol dengan harga 3 jutaan supaya kalian para kaum mendang-mending dan saya tentunya bisa menikmati produk-produk Sony, tentunya bukan wak-wow ya brother. Salah satu orang terkaya di dunia yaitu Jeff Bezos secara mengejutkan mundur dari jabatannya sebagai CEO Sungai Amazon. Posisi CEO sendiri nantinya akan diisi oleh Andy Jassy yang sebelumnya menjabat sebagai CEO anak perusahaan divisi bisnis sistem cloud yaitu Amazon Web Services.
Bezos sendiri telah menjadi CEO Amazon sejak tahun 1995 saat perusahaan tersebut masih menjual buku sampai berkembang begitu pesat sampai saat ini. Pengunduran diri tersebut rupanya bukan tanpa alasan. Bezos mengundurkan diri karena ingin memiliki banyak waktu untuk mengerjakan proyek lain. Sehingga energi dan waktu bisa berfokus pada Day One Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, and The Washington Post. Dan dia juga mengatakan kalau mengundurkan diri dari CEO bukanlah pertanda kalau dirinya akan pensiun dalam waktu dekat. Atau mungkin sebenarnya Jeff Bezos ini mundur dari jabatannya karena ingin mendapatkan bansos. Kan Jeff Bezos bansos. Tapi sebenarnya kalau dia mundur juga nggak apa-apa sih bro, orang duitnya banyak ya kan. Baru ini terdapat aplikasi yang sedang marak diperbincangkan karena aplikasi ini langsung dimainkan oleh orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Aplikasi tersebut bernama Clubhouse. Aplikasi ini merupakan jejaring sosial berbasis audio yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Dan dikembangkan oleh perusahaan software bernama Alpha Exploration Co. Dengan aplikasi ini pengguna dapat mendengar streaming dari kalangan selebritis maupun influencer. Secara singkatnya, platform ini bisa digunakan untuk diskusi virtual dengan topik tertentu yang nantinya bisa disaksikan secara langsung oleh pengguna lainnya. Tampilnya ruang obrolan pada aplikasi ini juga terbilang sederhana. Hanya ada foto profil yang diikuti oleh pengguna di bawahnya. Aplikasi Clubhouse sendiri mampu menampung 5.000 partisipan. Akan tetapi, pengguna Clubhouse tidak bisa menyimpan maupun merekam sesi percakapan yang sudah berlangsung. Aplikasi Clubhouse sendiri diperkenalkan langsung oleh Elon Musk lewat sesi perbincangan melalui kanal Tesla Owners Online berdurasi 1,5 jam. Dan dalam diskusinya tersebut pula, ia melakukannya dengan pengguna Clubhouse lainnya, termasuk di dalamnya terdapat CEO Robinhood Vlad Tenev. Tapi yang sangat disayangkan, nampaknya aplikasi Clubhouse ini hanya dapat dinikmati oleh kalian para pengguna iOS dan hanya bisa diunduh di App Store saja. Sabar brother yang punya Android, sabar nanti lagi dikerjain nih ya sama nih orang nih, sabar ya. Tapi sebelum Bewok lanjut ke berita-berita selanjutnya, Bewok mau ngingetin kalian bahwa jika mana apabila bahwasanya kalian tertinggal berita-berita gadget yang minggu-minggu lalu, kok gue jadi kayak koko. Kalian bisa menikmati kabar berita gadget news terbaru di waktu Indonesia bagian gadget di playlist yang ada di channel YouTube Price Book. Berita terakhir datang dari sebuah aplikasi yang sedang tren, yaitu Telegram, yang berhasil menjadi satu-satunya aplikasi yang paling banyak diunduh di bulan Januari 2021. Firma riset aplikasi Mobile Sensor Tower baru-baru ini merilis daftar aplikasi non-game dengan peringkat unduhan terbanyak di dunia selama bulan Januari 2021. Tercatat terdapat 63 juta unduhan di bulan Januari, di mana angka ini 3,8 kali lipat lebih besar dari unduhan pada bulan Januari 2020 yang lalu. Hasilnya Telegram menjadi yang pertama, kemudian diikuti oleh TikTok dan juga Signal. India menjadi negara dengan jumlah paling banyak mendownload Telegram mencapai 24% dan diikuti oleh Indonesia sebanyak 10%. Popularitas Telegram sendiri naik diakibatkan oleh isu privacy yang ada pada WhatsApp. Sehingga pengguna WhatsApp mulai beralih ke aplikasi alternatif tersebut yang disinyalir bisa melindungi privacy dibandingkan dengan WhatsApp. Lagi juga kenapa WhatsApp lu ngadi-ngadi? Lu jadi ditinggalin sama pengguna lu ya kan? Dan begitulah kabar terupdate dari dunia gadget dan teknologi selama 1 minggu belakangan ini. Bewok pamit dan salam gadget. Besok ngomong kayak gini ya, besok yang biasa-biasa aja. Capek begini. So ide orangnya tuh.